Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1032 yang tentunya akan memperlihatkan bagaimana rusuhnya pertempuran yang terjadi di Onigashima. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1032 dimulai dengan Marco yang dalam wujud piniknya sedang berkeliling di dalam kastil bersama Izo. Belum tahu kemana arah tujuan mereka, namun jika melihat percakapan mereka mengarah pada yokai api yang membuat panik seisi kastil. Dalam pergerakan mereka terlihat Big Mom dengan wajah jahatnya seperti sedang bersiap untuk menghabisi dua supernova. Ya, jika kita flashback sejenak, kekuatan pamungkas Kid dan Law belum berhasil mengalahkan Big Mom. Yang ada, Big Mom terlihat semakin garang setelah memanfaatkan 1 tahun jatah hidupnya untuk dijadikan tumbal pada kekuatannya. Tentu kita penasaran bagaimana cara Kid dan Law menghadapi si nenek mengerikan tersebut, mengingat energi mereka sudah habis sedangkan Big Mom semakin prima. Akankah ada rencana unik yang dibangun oleh dua supernova ini? Tentu cukup patut untuk kita nantikan. Lalu, insiden pembakaran kastil oleh yokai api ini membuat para Kroco Kaido kocar-kacir menyelamatkan diri mereka. Tapi berbeda dengan para samurai, mereka memang sejak awal datang ke Onigashima adalah untuk menang atau mati sebagai samurai. Niat mereka untuk hal itu diperkuat dengan membakar semua kapal yang mereka bawa, hingga tidak ada niat mereka untuk kabur apapun yang terjadi. Dari sini sangat terlihat perbedaan dari kedua belah pihak. Kroco Kaido takut mati, sedangkan samurai mencari mati. Di chapter ini semakin jelas hubungan antara Yamato dan Numbers. Salah satu dari mereka yang bernama Hyuga ternyata memang sudah berteman sejak lama dengan Yamato. Lalu bagaimana dengan dua Number lagi? Apakah mereka juga berteman dengan Yamato? Jika iya, maka akan semakin mengarah pada spekulasi pada video kami sebelumnya jika mereka bertiga adalah samurai yang bersama dengan Yamato kecil. Dengan eksperimen yang dikembangkan bajak laut Kaido untuk membentuk pasukan Ors masih belum sempurna. Apalagi Fuga memiliki bentuk setengah raksasa, setengah kuda. Oleh karena itu, mengapa Orochi berencana menukar batu laut dengan Dr. Vegapunk? Karena berniat untuk menyempurnakan eksperimen dari makhluk Ors ini. Tapi rencana itu tidak disetujui oleh agen pemerintah dunia. Hingga sampai saat ini pemerintah dunia tak bosan-bosannya memburu Robin sebagai salah satu manusia paling berbahaya atas kepintarannya membaca tulisan di batu poneglyph. Dan di alur ini, agen pemerintah dunia mendapatkan misi untuk menangkap Robin. Sedangkan saat ini, Robin dan Brook mati-matian kabur dari agen pemerintah dunia karena tak mau ditangkap lagi oleh mereka. Dan di chapter ini, Brook dan Robin berhasil menjauh dari si Purple Zero karena mereka dihadang oleh Apo dan Drake. Di sini rupanya si Purple Zero telah mengetahui jika Drake adalah mata-mata angkatan laut. Tapi anehnya, kenapa si Purple Zero masih bertarung dengan Drake? Bukankah mereka bernaung pada organisasi yang sama, yaitu pemerintah dunia? Bisa jadi karena SWORD adalah pasukan rahasia yang tanpa seizin pemerintah dunia. Dan pertarungan mereka akan membuktikan apakah si Purple Zero memang sekuat seperti penuturan dari Robin. Namun untuk sejauh ini, jika melihat gaya bertarung Rokushikinya, memang cukup diwaspadai. Pertarungan Zoro dan King kini semakin menarik. King terlihat menggunakan salah satu serangan unik, yaitu menarik kepalanya ke belakang seperti layaknya ketapel. Walau terlihat konyol, namun rupanya ini adalah salah satu serangan yang cukup berbahaya.
Namun insting petarung Zoro cepat merespon serangan itu. Jika saja telat dalam hitungan detik saja, maka akan berdampak fatal pada Zoro. Nah, di sini si Marimo juga masih belum mengetahui siapa sosok King ini. Karena menurutnya, semua serangan yang telah ia lakukan tidak berefek pada tubuh King. Yang menandakan tubuh King selayaknya Kaido yang memiliki kulit sekeras baja. Bukan hanya itu saja, Zoro juga masih penasaran asal-usul dari King. Selain memiliki api yang menyala terus di kepalanya, dia juga belum pernah memperlihatkan menggunakan sayapnya untuk terbang. Nah, di saat Zoro sudah kehabisan akal untuk mencari cara untuk melukai King, di saat itu pula sesuatu keajaiban datang padanya. Saat Zoro terlempar seketika pedang Enma menyerap banyak haki, seperti saat pertama kali ia menggenggam pedang keramat tersebut. Kali ini yang membuat pedang ini bereaksi karena mendengar suara samisen. Sepintas ini menandakan Enma seperti pedang hidup yang bisa membaca aura seseorang. Ya, kami yakin Oda Sensei mulai memberi jalan bagaimana cara Zoro untuk menebas King menggunakan Enma. Karena dengan pedang ini pula, dulunya Oden mampu melukai sisi keras naga Kaido. Nah, kami malah menduga dengan seringnya menyerap haki Zoro, maka Enma akan menjadi salah satu pedang hitam juga. Pedang yang dipercaya memiliki level yang cukup ditakuti oleh lawannya. Kita nantikan saja bagaimana Oda Sensei meracik chapter mendatang dengan menghadirkan betapa mengerikannya seorang Zoro saat menggunakan Enma. Dan bagaimana reaksi dari King juga tentu kita nantikan. Di sisi lain, tepatnya di gudang harta milik Kaido, Orochi berencana kabur dari Onigashima setelah membuat kekacauan dengan yokai api. Namun kini, ia harus dibuat kaget karena mendengar suara samisen yang tentu tidak asing di telinganya. Ya, suara samisen itu berasal dari ruang sebelah yang dimainkan oleh Komurasaki alias Hiyori. Karena begitu tergila-gilanya pada sosok Komurasaki ini, membuat Orochi tidak menaruh curiga sedikit pun kepada wanita ini. Nah, dari fakta ini mulai terjawab siapa sosok misterius yang telah mengobati luka para Akazaya setelah bertarung melawan Kaido. Dan sosok itu adalah Hiyori. Entah bagaimana ia sampai di Onigashima, apa ia sendiri atau dengan karakter lain, karena satu sosok misterius lagi yang mengintip Jinbe dan Robin yang sedang berjalan juga belum terungkap. Namun yang jelas, kemunculan Hiyori di hadapan Orochi adalah untuk membalaskan dendam atas semua kejahatan yang telah ia lakukan selama ini. Dan kami yakin betapa terkejutnya Orochi jika ia mulai menyadari bahwa orang yang ia anggap Komurasaki adalah anak dari musuhnya sendiri, yaitu Hiyori anak bungsu Kozuki Oden. Semoga saja chapter mendatang jalan cerita yang dirancang oleh Oda Sensei semakin menarik lagi dan banyak kejutan-kejutan yang dihadirkan di sana. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika ada tambahan silahkan isi pada kolom komentar.